Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajis Maulana. Saya Ferdika. Kami dari kelas 11 IPA IPA 2 akan mempresentasikan hasil laporan membaca buku dalam kegiatan literasi dengan buku yang berjudul 2 Senjata Khas Nusantara. Penerbitnya yaitu CV Alfarisi Putra yang berlokasi di Dago, Bandung. Dengan ukuran buku 21,5 x 14,5 cm. Penyusunnya ialah Murni Irianingsih, Editornya yaitu Ugan The Aceng, dan desain covernya Moh Zaki. lalu Lalu dicetak pada tahun 2008. Berbicara soal senjata Nusantara. Senjata Nusantara merupakan alat perang yang biasanya digunakan oleh suku-suku bangsa di Indonesia untuk mempertahankan diri dari musuh-musuhnya. Dulu, suku-suku bangsa tersebut hidup sendiri-sendiri untuk mempertahankan wilayah kekuasaannya. Terkadang, antara suku yang satu dengan suku yang lain terdapat ketidaksepahaman dalam memutuskan suatu masalah yang berujung peperangan. Dalam peperangan, mereka biasanya membuat senjatanya sendiri, sehingga jumlah senjata yang ada di Indonesia itu sangat banyak jumlahnya, yaitu Yang pertama ada keris. Keris adalah sejenis senjata tikam yang khas berasal dari Indonesia atau Nusantara. Karena senjata ini banyak ditemukan di seluruh Nusantara. Berdasarkan dokumen-dokumen purbakala, keris dalam bentuk awal telah digunakan sejak abad ke-9. Penggunaan keris sendiri tersebar di masyarakat rumpun Melayu. Pada masa sekarang, keris umumnya dikenal di daerah Indonesia, terutama di daerah Jawa, Madura, Bali atau Lombok, Sumatera sebagai Kalimantan, serta sebagai Sulawesi. Begitu juga di negara lain, yaitu Malaysia, Brunei, Thailand, dan Filipina, khususnya di daerah Mindanao. Di Mindanao, bentuk senjata yang juga disebut keris tidak banyak, memiliki kemiripan meskipun juga merupakan senjata tikam. Keris memiliki berbagai macam bentuk, misalnya ada yang bilahnya berkelok-kelok, selalu berbilang ganjil, dan ada pula yang berbilahnya lurus. Selain digunakan sebagai senjata, keris juga sering dianggap memiliki kekuatan supernatural. Senjata ini sering disebut-sebut dalam berbagai legenda tradisional. Tata cara penggunaan keris berbeda-beda di masing-masing daerah. Di daerah Jawa dan Sunda, misalnya keris ditempatkan di pinggang bagian belakang pada masa damai, tetapi ditempatkan di depan pada masa perang. Sementara itu, di Sumatera, Malaysia, Brunei, dan Filipina, keris ditempatkan di depan. Keris dibedakan dari senjata tikam lainnya, terutama dari bilahnya. Bilah keris tidak dibuat dari logam tunggal yang dicor, tetapi merupakan campuran berbagai logam yang berlapis-lapis. Akibat teknik perbuatan ini, keris memiliki kekhasan berupa pamor pada bilahnya. Yang kedua adalah kujang. Masyarakat Jawa Barat yang mayoritas beretnis Sunda memiliki lambang daerah berupa gambar yang di tengahnya menampilkan senjata tradisional yang disebut kujang. Kujang adalah senjata tradisional berupa senjata tajam yang bentuknya merupai keris parang dengan bentuk unik, berupa tonjolan pada bagian pangkalnya, bergerigi pada salah satu sisi di bagian tengahnya, dan bentuk lengkungan pada bagian ujungnya. Bagi masyarakat Sunda, kujang lebih umum dibandingkan keris. Popularitas kujang bagi masyarakat etnis Sunda sudah tidak diasingkan lagi. Akan tetapi, ironisnya, eksistensi kujang baik sebagai perkakas maupun sebagai pusaka mulai sirna. Kujang kini hanya berada di museum-museum dengan jumlah relatif sedikit dan dimiliki oleh para sesepuh atau budayawan yang masih mencintai kujang sebagai pusaka leluhurnya. Kujang adalah pusaka tradisi Sunda. Sejarah yang menceritakan awal keberadaannya masih belum terungkap. Kalau saja kerajaan Salkanegara yang merupakan kerajaan tertua di Jawa sebagai cikal bakal lahirnya kujang, diyakini keberadaan kujang sudah sangat tua. Alasan tersebut diperkuat bahwa apabila kujang yang diperkirakan sebagai alat perladangan atau pertanian, maka kerajaan Tarumanegara pada abad keempat sudah mampu
sistem pertanian secara baik dengan dibangunnya sistem irigasi untuk perladangan dan pertanian. Mungkin kujang sudah hadir dalam konteks perkakas perladangan atau perkakas pertanian dalam pranata sosial budaya masyarakat pada saat itu. Kujang diakui keberadaannya sebagai senjata khas masyarakat etnis Sunda. Kujang merupakan warisan budaya Sunda pramodern. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.